Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja'al haq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani al-ghibah wa ya dzikruka akhaka al-muslimah bima yakhru wa inna fihi wan namimatu wa ya naqlul qawli lil ifsad wa tahrisu min ghairi naqlil qawli walau bainal ulama. Jamaah rahimahullah, di antara maksiat-maksiatnya lisan atau mulut, dalam arti maksiat adalah perbuatan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, dan bila kita melakukannya itu berdampak dosa. Nomor satu adalah al-ghibah. Bahasa Jawa ini itu ngerasa. Kalau bahasa Indonesia, ghibah itu menggunjing atau mengomong-omongkan orang lain. Orang lain dalam arti apa? Dzikruka akhokal muslim bima yakhru, yaitu kita menyebut-nyebut, mengomongkan, menggunjing saudara kita. Dalam arti saudara itu pokoknya sesama orang Islam, kita omong-omongkan, entah itu mengomongkan kejelekannya, kekurangannya. Yang penting bila orang Islam atau orang lain yang kita sebut, kita omongkan itu mendengar, dia itu kok tidak senang, itu namanya adalah ghibah. Jadi misalkan kita itu mengenal figur atau sosok orang Islam, entah itu pemimpin agama, entah itu mubaligh, atau entah itu siapapun, yang penting orang Islam. Bahasa Jawanya kita metani itu meneliti. Wah, si ini orangnya begini, dengan keluarganya begini, dengan istrinya begini, dengan anaknya begini, dengan tetangganya begini, terus kita omongkan. Dan bila yang kita omongkan, yang kita gunjingkan itu kok tidak senang, itu namanya adalah ghibah atau ngerasa. Sekalipun yang diomongkan itu memang benar-benar orangnya itu ciri khasnya ya seperti itu. Misalkan kita tuh mengomongkan, meneliti satu persatu kekurangan atau kelebihan si Zaid. Yang kita omongkan tuh benar, Zaid itu memang seperti itu kelakuannya. Banyak kekurangan terhadap orang lain, banyak kekurangan terhadap keluarganya, banyak kekurangan terhadap istri dan anak-anaknya. Sekalipun toh dia itu memang perilakunya itu seperti itu, maka tetap tidak diperbolehkan. Jadi ini namanya adalah ghibah. Ghibah inilah termasuk diantara maksiatnya lisan atau
tersebut yang tidak diperbolehkan. Yang nomor 2, wan namimah. Namimah itu kalau bahasa Jawanya itu adu-adu. Tapi kalau bahasa Indonesia itu mengadu domba. Apa toh namimah itu? Waya nakul qaulil lil insadi, yaitu memindah omongan satu kepada si A, lalu lagi kepada si B, lalu lagi kepada si C, dan terusnya. Ini tujuannya itu untuk berbuat keonaran, membuat kehebohan, membuat tidak baik. Maka seperti ini namanya adalah namimah atau mengadu. Misalkan si Zaid pinjam uang kepada si Umar, ya. Lalu apa itu namanya? Kita tahu, lalu kita omongkan, Zaid senangannya itu utang kesana kemari. Ini saya ngomong kepada si A. Lalu kepada si B pun saya juga ngomongkan lagi. Tapi tujuannya itu adalah untuk merusak, membuat keonaran agar supaya itu heboh. Maka seperti ini dikatakan namimah dan itu tidak. Apapun alasannya, kita itu memuji, menceritakan kekurangan, kelebihan orang lain, tapi tujuannya itu agar supaya itu ifsad, tujuannya itu adalah tidak baik, tidak membuat ketentraman. Itu namanya adalah namimah atau mengadu domba, atau Jawanya itu adu-adu. Ini tidak. Kemudian yang nomor 3, di antara maksiat-maksiatnya lisan adalah at-tahrish. Tahrish itu apa? Tahrish itu membuat onar, geger, buat geger orang lain. Yuntah walau bainal bahain, sekalipun toh membuat onarnya itu adalah dengan hewan-hewan. Misalkan contohnya itu begini, saya itu misalkan punya kucing itu banyak, ya mungkin 100, kucing saya itu 100. Biasanya itu saya rawat, ya, saya kandang, saya beri makan, saya beri minum. Jadi saya itu ingin membuat goro-goro, membuat apa itu namanya onar. Akhirnya kucing saya ini saya lepas, saya liarkan. Ya, akhirnya itu kan tetangga-tetangga orang lain kan terganggu dengan kucing-kucing itu. Di antaranya ya makannya itu sembarangan, merusui tetangga, makan ikannya tetangga. Kemudian kalau buang kotoran itu kan kucing itu juga sembarangan, gaulnya itu kesana kemari. Nah itu namanya tahris, membuat geger, membuat onar. Ini pun adalah juga tidak diperlukan. Itu termasuk maksiatnya. Ya, ini geger, atau mungkin saya tuh ngomong, wah si A ini di sana dia itu mabuk, gak karu-karuan. Ya, padahal itu biasanya itu si A itu diem tidak apa-apa, dia tuh ngomongnya tuh ngawur. Nah ini namanya adalah membuat keonaran, bahasanya tahrish.
Kemudian yang nomor 4, wal kadhibu bohong. Kalau orang Jawa itu namanya adalah bodoh. Apa toh kadhibu? Wa huwa al kalamu bila bihilafil waqi', yaitu berbicara yang mana ucapannya itu bertentangan dengan kenyataan. Ini namanya adalah, jadi bohong itu dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berbohong itu adalah bagian daripada perbuatan munafik. Jadi bohong, ya namanya bohong itu kan macam-macam toh. Jadi contoh banyak lah. Misalkan saya itu jual ayam. Ada orang yang menawar 100.000. Saya mengatakan nggak boleh, wong tadi sudah ditawar orang 150, sudah saya berikan. Padahal belum pernah ditawar oleh orang. Dia mengatakan semacam itu, namanya adalah bohong atau kadzib. Dan kadzib ini termasuk maksiatnya lisan yang tidak diperbolehkan. Nah kalau kita transaksinya itu transaksi jual beli bohong, maka itu nanti hasil daripada transaksi jual beli termasuk riba. Istilahnya itu kelebihannya modal atau labanya itu termasuk riba. Atau mungkin lagi saya itu berjualan pisang. Kalau karena petani jualnya pisang. Pisang itu bahasanya itu satu pohon. Kalau orang bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Ditawar orang 250 karena isinya itu banyak. Kemudian saya ngomong, tadi sudah ditawar orang 300, gak saya kasihkan kok. Padahal belum pernah ditawar oleh orang 300. Maka omongan saya mengatakan seperti itu adalah hukumnya kadzib atau bohong. Ini tidak diperbolehkan karena itu khilafil waqi', tidak sesuai kenyataan. Tapi kalau bohong itu kan menipu. Transaksi jual beli pisang, ayam yang model semacam itu, agar supaya pembeli itu tertarik membeli agak mahal, maka hasil penjualan dari ini atau labanya itu termasuk ini enggak. Kalau mengatakan tawar 250 belum beli, ya katakan belum beli. Ya karena ini isinya banyak, ya beli harus 300. Kemudian ayam kalau harus dijual 150, ditawar 100 nggak beli, ya ngomong saja, ini ayamnya bagus, sehat, maka harus 150. Ya katakan apa adanya, jangan sampai menipu. Tadi sudah ditawar orang segini, padahal belum ditawar. Itu namanya adalah bohong atau kadzib. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kadhibu wa qala alaihi salatu wassalam, al-kadhibu yungkisur rizqa. Berbohong itu akan mengurangi rezeki. Sekalipun kasat mata dari ini oke, labanya banyak, tapi karena dengan cara-cara berbohong itu tersebut, maka dasarnya yungkisur rizqa itu tidak. Ini jelas Rasulullah, al-kadhibu yungkisur
berbohong itu akan mengurangi rezeki, keberkahan rezeki. Ya kalau secara kasat mata itu kelihatannya itu banyak, tapi tidak garok. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa demikian. Qala Abu Sa'idin Al-Khudri sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u wa yaqulu fi du'aihi Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina wa lisani minal kadhibi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Doanya itu begini, Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik, sucikanlah farji atau alat kelaminku dari zina, dan sucikanlah lisanku dari. Ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbohong memang tidak baik, karena termasuk maksiatnya lisan. Bahkan sudah lama kita mendengar ada pepatah atau kalam hikmah, jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, sedangkan kebohongan adalah mata uang yang ditinggalkan. Jadi lebih baik kita jujur ngomong apa adanya daripada kita berbuat. Terus yang nomor 5, wal yaminu al kadhibatu, sumpah yang bohong. Nah sekarang itu banyak sumpah yang bohong, entah itu sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pejabat, sebagai polisi. Dia itu waktu dilantik, kalau orang Islam dengan sumpah demi Allah, di atasnya ditaruh Al-Quran, pun juga demikian. Orang-orang non-muslim sumpah jabatan atau sumpahnya juga demi Tuhannya, tapi kenyataannya itu banyak yang mengingkari sumpah tersebut. Maka sumpah-sumpah itu adalah sumpah. Jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, Innat tujjara humul fujjar. Faqila ya Rasulullah, alaisa qad ahallallahu ijarah? Qala na'am, walakin yahlifuna faya'samuna wa yuhaddatsuna fayuhadditsuna fayaqduna. Jadi Rasulullah itu mengatakan demikian. Pedagang-pedagang itu rata-rata mereka itu lacut. Lacut itu apa toh? Mengingkari sumpahnya. Loh kok demikian Rasulullah? Banyak sahabat yang bertanya. Padahal Allah itu menghalalkan pedagang. Allah menghalalkan muamalah transaksi perdagangan. Tapi mengapa penjenengan mengatakan pedagang itu rata-rata berbohong, banyak yang lacut? Jawabnya Rasulullah, iya betul. Allah itu menghalalkan transaksi jual beli atau perdagangan.
Tetapi pedagang-pedagang rata-rata walakinnahu, mereka itu bersumpah demi Allah, ini tadi sudah ditawar orang 150, ternyata bohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena dia itu sumpahnya semacam itu, beraninya dia itu sumpah, fayak namuna, maka mereka itu sama dosa, wa yuhadditsuna, dan mereka itu kalau ngomongnya itu rata-rata fayak dimuna, mereka itu sama. Ya, itu Rasulullah itu sudah menandakan semacam itu ya, rata-rata mayoritas pedagang-pedagang tidak jujur. Nah, karena tidak jujur itulah namanya miskin, di antaranya banyak yang tidak. Oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui bahwa cara dagang bohong oleh Rasulullah, jikalau kita itu menjadi pedagang, menjadi juragan, maka kalau kita transaksi juga ya apa adanya, kita katakan apa adanya, kekurangan dan jangan sumpah-sumpah tapi tidak sesuai dengan. Jadi tidak diperbolehkan ya, karena lisan itu kan seringkali itu ngomongnya itu kadang-kadang itu ngawur atau tidak terkontrol. Kemudian yang nomor 6, wa alfadul qadfi, yaitu ucapan-ucapan menuduh. Wa ya katsiratun hasiluha kullu kalimatin tunsabu insanan awahidan min qarabatihi ila zina. Ucapan-ucapan tuduhan itu banyak sekali. Yang penting yaitu setiap ucapan, setiap kalimat, di mana kalimat itu adalah ditujukan kepada seseorang, entah itu kerabatnya atau orang lain atau tetangganya, dituduh dia zina, padahal tidak ada bukti ataupun kenyataan. Jadi kalau sekarang ini yang tiap hari ada acara langsung live, ya kita sampai bosan berbulan-bulan tujuannya itu berbuat zina atau selingkuh, tapi buktinya itu tidak ada. Ini Rasulullah itu harus ada bukti. Maka tuduhan-tuduhan itu kalau dalam agama Islam namanya adalah alfadul qadfi, di mana itu diantaranya adalah merupakan dosa besar. Wa huwa minal kabair wa yata'allaqu bi al-haddu bil kitabi was sunnah wa ijma'i ummah. Jadi tuduhan seseorang berbuat zina, tuduhan orang berbuat selingkuh tanpa ada bukti, daunnya Rasulullah adalah bilang kabair, itu adalah termasuk dosa besar. Kalau tidak ada bukti, harus ada bukti. Nah, kemarin buktinya itu kan CCTV-nya banyak yang dihapus. Buktinya itu tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang berbuat zina. Dan ini orang yang menuduh tidak ada buktinya, maka dalam Islam dia wajib dimati. Jadi kami ya, kalau orang Islam itu dilempari, dan ini hukum semacam ini adalah sudah termasuk hadis Rasulullah, Quran dan ijma ulama. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina ini termasuk dosa
namanya menuduh itu kan ucapan. Ya, ucapan ini adalah mulut, maka termasuk manusianya mulut yang itu termasuk dosa. Jadi nggak boleh, kita itu harus berhati. Faya qadfun liman nasaba zina ilaihi imma sholihan mutlaqan aw inayatan binyati. Tuduhan zina ini ya ada kalanya yang jelas. Ini ngebunyi zina, ini ngebunyi ngluntre ning hotel dengan si A tanpa ada bukti. Ini orang yang menuduh ini harus dilihat. Ya caranya kalau ingin bukti ya bagaimana? Satu, kalau memang ada CCTV. Dua, ada rekaman atau foto HP. Tiga, ya paling enggak kalau seseorang itu berbuat selingkuh, kamu ingin tahu ya mengajak dua orang untuk menyaksikan perbuatannya. Kalau tidak ada bukti, maka ini termasuk perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Jadi kalau sore kamu tadi ngluntre, tadi malam ngluntre dengan sini di hotel ini, itu namanya jelas tidak butuh niat. Dia tuh ngomong seperti itu diniati maupun tidak, itu dikatakan menuduh dan itu hukumnya adalah dosa besar. Nah, sekarang kalau kinayah itu sindiran, itu harus dini. Aku mau bunyi pelaku-pelaku mikono awak kali kalau itu tandingan itu tapi tidak boleh sih. Tapi kalau diniati niat menuduh zina, itu berarti terjadi yang namanya zina. Kalau tidak ada dia nanti bisa dihukum. Tapi kalau tidak diniati hanya guyon, maka ya tidak berdampak pada. Jadi saya ulang lagi, menuduh seseorang berbuat zina, menuduh seseorang berbuat selingkuh, itu ada kalanya kata-katanya jelas, ada kala kata-katanya sindiran. Kalau jelas tidak niat seperti tadi, kayak yang jelas kamu tadi malam istilahnya ngluntre di sini itu namanya soleh, tidak butuh niat. Tapi kalau yang sindiran itu kayak itu tadi malam kok kemudian kamu jalan-jalan di kerja ini. Nah itu kalau saya niati hidup zina ya berarti kenal dulu. Tapi kalau tidak saya niati berarti itu tidak berdampak. Nah, dampaknya kalau ada orang menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, wa yukhaddiru al-kadhibu ila sama jannatan wa raqibu nisbah. Kalau ada orang menuduh berbuat zina terhadap orang lain, kalau tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, maka dia kena hukum had, yaitu dipari dengan batu kecil-kecil sebenarnya 8 kali. Tapi kalau hamba saya dalam arti bukan kita orang-orang yang merdeka, itu berarti kena hukum separuhnya, kalau dalam hukum negara saya kurang tahu, biasanya itu ada lapor lewat medsos. Sekarang ada undang-undang PTI, yaitu memang perlu, memang dalam Islam itu bagi orang tidak boleh menjelaskan orang lain tanpa ada bukti. Kalau tidak ada undang-undang seperti itu, ya negara ini kacau. Itu artinya rakyatnya itu mudah, rakyatnya mudah.
tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Sebenarnya dalam Islam hukum-hukum semacam itu sudah disirakan hingga di antaranya itu tadi al-fadul qadfi, yaitu cara-cara orang lain itu bukan tidak baik, orang lain tidak sempurna, orang itu bukan tidak, itu harus ada bukti, ada sanksi. Kalau tidak ada yang tadi ada dampak. Dan kalau sekarang itu kalau dalam kepolisian harus ada laporan, kalau tidak ada ya tidak ada. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim